Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak dosen dan ibu-ibu dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta beserta adik-adik mahasiswa KKN, tersanjung saya diundang oleh alma mater saya. Tadi Pak Lurah sama Pak dosen sempat berdebat. Ya betul, ST apa SPDT? Gelar saya itu sarjana pendidikan teknik, lulusan pertama UNY, daftar tiket lulusnya UNY. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Bowo juga. Beda ejaan kalau saya di bawah, kalau Pak Lurah itu Wibowo. Namanya lebih cepat yang Pak Lurah. Di sini ada sesepuh saya dulu sering kalau rapat sampai malam, Pak Bahrul Rosyid. Makanya ini saya mau tanya ke Mas KKN, ini nanti mau sampai jam 12 atau mau sampai jam 3? Jam 5? Jangan, subuh itu sekarang jam 4:30. Atau mau 5 menit aja? Jangan, kasihan jauh-jauh. Ini Bapak KKN itu udah lama merindukan suasana kumpul bareng seperti ini. Karena selama ini mas-mas dan bapak KKN itu kuliah aja itu hanya di rumah. Bisa kumpul bareng rame sekalian yang di BJ sini. Alhamdulillah. Semoga pandemi bisa berubah menjadi endemi dan hilang. Allahumma amin. Semoga BJ Harjo rame lagi. Tadi saya tanya Pak Lurah, yang masuk ke buat Pindul sudah ada berapa persen Pak Lurah? Baru 30%. Tadi ada satu pertanyaan yang saya itu nggak tekan karena Pak Lurah itu udah keburu berapa sendiri tadi. Pak Lurah, ini yang meninggal karena COVID memang banyak. Karena di sini saya tadi tanya, ini yang anak yatim banyak sekali Pak Lurah itu. Oh enggak, ini yang sebelah sini sama ini. Nah, ini dari LP 2A itu yang menyantuni anak yatimnya. Nah ini saya tadi titip sama Pak Lurah, anak yatimnya sudah disantuni sama LP 2A. Monggo Pak Lurah, jandanya itu nanti disantuni. Setuju ya? Takut dari Lurah. Memangnya awrat ya nyuwun tolong kali Pak Baron pripun prayogi. Alhamdulillah. Di Cirayem. Ya kalau di Unipar itu saya itu pernah kedatangan tamu
Keraguan itu, jadi kamu yang rawuh itu dari pengurus peka. Karena saya itu orang Cilacap, jadi saya berpikirnya ini mungkin beda ejaan. Loh, bukannya peka itu sudah dibina oleh kelurahan, baru sama karakter itu PKK. Loh, PK itu apa? Peka itu apa? Beda dengan PKK, beda. Peka itu perempuan kepala keluarga. Oh, ini berarti gerobak belum ada Pak Lurah. Itu diprogramkan nanti. Pak Baron suruh jadi pembinanya, cocok saja. Perempuan kepala keluarga. Jadi ibu-ibu yang single parent, jadi ibu-ibu yang hebat. Nah, ini pesan saya kepada LP2A, karena sama-sama di Darul Maghfirah saya itu juga ngobaini anak yatim. Tugas untuk menanamkan cita-cita atau visi dan misi dalam hidup itu tugas saya. Kalau mereka itu sudah yatim, biasanya mereka itu agak kesulitan mencari figur yang bisa kemudian menguatkan cita-cita mereka. Ini saya mau tanya, adik namanya siapa? Erni, Eni, Nila, Nela, Ella. Mbak Ella cita-citanya besok apa? Guru. Nah, saya sebagai Muhammadiyah sekarang udah tutup Pak Baron. Pak Baron itu alumni sebagai Muhammadiyah, angkatan istri saya. Jadi itu PR besar kita untuk anak-anak yatim. Mereka itu butuh figur yang bisa menuntun mereka untuk paling tidak mereka itu punya cita-cita dulu. Karena belum semua anak itu paham apa itu cita-cita. Padahal cita-cita itu penting. Kiai Hasan pernah menyampaikan, ahlaumul yaum haqqaiqul ghadab. Mimpi seorang muslim hari ini itu adalah kenyataan di masa yang akan datang. Nah ini kalau mereka itu kesulitan membuat mimpi, nah kita harus bergotong royong bagaimana caranya agar mereka itu bisa bermimpi, bisa membuat cita-cita. Kalau konteksnya Kanjeng Nabi, salah satu perantaraan turunnya wahyu itu adalah lewat perantaraan mimpi. Maka mimpinya kita sebagai seorang muslim itu adalah kenyataan di masa yang akan datang. Mimpi dengan cita-cita itu tipis. Jadi kalau sekarang ada yang belum punya cita-cita, tidur dulu, mimpi dulu. Udah tidur? Tidur dulu. Saya hitung sampai 3 detik. 1, 2, 3. Tidur. Sudah tidur? Sudah. Kalau sudah, mimpi dulu. Mimpi jadi apa? Mimpi jadi profesor. Sudah ada contohnya. Mimpi jadi dokter. Ini yang sudah ada ujian tertutup. Pak Lurah tadi bilang, lagi aku tok sing ijazah SMP. Ijazahku sarjana hukum hilang. SMA-nya yo hilang. Lah untuk ijazah SMP-nya ra hilang. Iso daftar lurah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian meneliti apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Konteks ayat ini,
kembali. Ini tujuan mulia LP2A ini. Tapi yang namanya memberi santunan juga bagaimana memberikan motivasi, bagaimana membangun cita-cita mereka, membangun masa depan mereka. BJ Harjo sudah melahirkan 5 dokter lebih. Itu Pak Profesor dokter udah belum kehitung tadi ya. Kalau 5, 6. Profesornya udah banyak, dokternya sudah banyak. Ini yang anak-anak yatim itu paling tidak mereka itu udah pasca doktoral. Alumma amin. Ya amin. Ini malam Asyura ya. Udah malam 11 ya. Tadi pagi sampai maghrib kita puasa Asyura. Kita berdoa semoga anak-anak yatim yang menerima santunan kali ini nanti bisa menggapai cita-citanya. Ada cita-citanya jadi guru. Terus dekatnya namanya Mas siapa itu? Mas Adi. Andika. Cita-citanya apa Mas Andika? Nggak tahu. Nanti Ustadz LP2A tanya, Ustadz saya harus punya cita-cita apa? Apakah saya harus jadi kepala dinas? Nah ini nanti menggantikan Mbah Bahron. Apa pengen jadi lurah? Gantikan Mbah Bowo. Apa pengen jadi rektor? Gantikan Mbah Sutrisno. Ini Bowo juga ya? Nah, Bowo itu nama pasaran ya. Dokter tetangga saya itu juga dokter Bowo ya. Nah, ada banyak Bowo di mana-mana. Atau pengen jadi kayak Mas KKN dan Mbak KKN, datang ngasih bantuan, ada pengajian akbar, ada fotonya Pak Ustadz juga, luar biasa. Terima kasih Mbak KKN. Karenamu kami bisa kumpul di Joglo Sokoliman ini. Halo Mbak, kita doakan Mbak KKN sama KKN semoga terhindar dari virus merah jambu. Halo Mbak, amin. Kita ini sing mesra iki rada aneh. Semoga mas-mas dan bapak-bapak KKN bisa lulus segera. Halo Mbak, amin. Bisa segera menikah. Halo Mbak, amin. Ya sudah beli orang kormel atau ya. Wattaqullah, tadi perintahnya hai orang-orang yang beriman bertakwalah. Nah, hendaklah setiap pribadi memperhatikan, meneliti, melakukan introspeksi. Nah ini ayat yang khas biasanya disampaikan para ustadz ketika tahun baru. Nah ini kita konteksnya tahun baru karena ada beda-beda tahun baru. Tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Meneliti dalam artian yang sudah kita lakukan tahun yang kemarin, hari-hari yang lalu, itu harus kita introspeksi juga. Kita teliti mana yang sudah berhasil, mana yang belum, mana yang gagal. Harus jujur kita mengakui. Kalau memang itu gagal, bagaimana cara yang memperbaiki itu? Innallaha yuhibbu idza amalan ayyutkina. Allah itu mencintai hambanya yang dia itu beramal dan amal itu dilakukan secara itqan. Itqan itu artinya apa? Profesional. Dalam artian evaluasi itu penting walaupun itu sakit. Yang namanya gagal itu sakit. Nyalon bupati orang jadi gagal, sakit. Ya harus diakui. Tapi apa cukup dengan diratapi? Enak-enak kumpul dan keluarga ternyata badai COVID datang. Urut.
ketika varian Delta menyerang, hampir setiap hari di Wonosari itu suara sirene ambulan. Biasanya yang meninggal di rumah sakit ini yang isolasi mandiri juga banyak yang kemudian meninggal. Banyak yang kemudian menjadat dari yatim. Kalau tadi Pak Lurah itu ketika kasih santunan itu kerenyuh nangis gitu, ya nangis sesaat boleh, tapi setelah itu kita itu harus bangkit. Pindul itu baru 30%, bagaimana biar bisa 100%, bagaimana biar bisa 150%, bagaimana biar bisa 200%. PR saya juga sebenarnya itu Pak Bowo. Ini Pak Baron, PR jenengan juga loh Pak Baron, walaupun jenengan udah pensiun. Apalagi ini yang sudah ujian tertutup. Jadi saya sempat diskusi sama Lurah, kalau di Pelanggaran gitu bisa menjual paket wisata edukasi. Pak Baron tadi udah mengenai ini paketnya ini. Penghasilan kelompok ternak Pak Lurah di Pelanggaran dari wisata edukasi itu 1,8 miliar per tahun. Itu kelompok ternak. Bisa malah pikul gitu. Itu baru kelompok ternaknya. Belum tiket masuknya. Nah, mari kita bangkit bareng-bareng. Mari kita berjuang bareng-bareng. Agar apa? Agar keadilan, agar kesejahteraan itu bisa kita raih bareng-bareng. Mumpung ini konteksnya kemerdekaan. Kalau dulu para pejuang, mereka itu pakai senjata, ada yang pakai bambu runcing, yang punya tombak pakai tombak, yang punya keris bawa keris, yang punya pistol bawa pistol. Sekarang berjuangnya apakah harus tembak-tembak seperti itu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nun wal qalami wa ma yasturun." Sekarang saya mau tanya, makhluk apa yang Allah ciptakan pertama kali di dunia ini? Al-qalam. Apa itu? Pulpen. Siapa yang bawa pulpen? Cuk. Kamu bawa pulpen? Wah. Siapa yang bawa HP? Cuk. Angkat HP-nya tinggi-tinggi. Ayo, HP-nya diangkat. HP-nya diangkat. Semuanya HP-nya diangkat. Gak apa-apa, HP-nya diangkat. Nah. Bisa nurul HP nggak? Nah, ternyata jari kita itu juga bisa jadi pulpen. Nulis pesan. Ini ada panggilan tak terjawab. Balas panggilan. Cukup pakai jari. Update status pakai apa? Jari, jempol. Hanya dengan 2 jempol. Malam ini ada acara pengajian akbar, seluruh dunia tahu. Malam ini LP2A kasih santunan, seluruh dunia tahu. Malam ini ada mbak-mbak dan mas-mas KKN dari WD, seluruh dunia tahu. Cukup dengan jempol. Firman Allah yang pertama diturunkan kepada pulpen itu apa? Tulislah. Apa yang ditulis? Seluruh takdir mulai bumi itu diciptakan sampai hari kiamat. Pulpen itu bergerak terus. Dan sekarang jemari-jemari kalian itu menjelma menjadi pulpen-pulpen itu. Maka tuliskan takdir yang baik. Kalau perilaku kita baik, jemari kita itu yang kita tulis itu baik, insya Allah nanti takdir kita itu juga baik. Allahumma amin. Kemarin pas PPKM, adik-adik sekolahnya di rumah. Nah, yang ngajari HP, Pak gurunya juga HP, Bu gurunya HP. Lebih banyak belajarnya atau nonton YouTube? Nonton YouTube. Lebih banyak belajarnya sama Pak Guru dan Bu Guru atau lebih banyak main game? Ini PR Pak dosen.
Ini anak buahnya Pak Baron kemarin ada yang usul, gimana kalau SMP negeri itu boarding saja? Maksudnya apa? Bendora HP. Allah mengajarkan kita dengan perantaraan pulpen juga. Dalam surat Al-Alaq seperti itu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pulpen. Kita belajar, kita bawa pulpen. Tanda tangan setiap bulan, cair kuning pakai pulpen. Masih gitu Pak Lurah ya? Tanda tangan serif gaji. Peraturan-peraturan disusun dengan perantaraan pulpen, ditandatangani sah atau palu dok. Dulu Pak Baron begitu. Kalau pas habis rapat sama saya, udah sepakat dok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan kali ini saya pesan kepada adik-adik, gantungkan cita-citanya setinggi langit. Kalau yang masih bingung, belum punya cita-cita, tanya sama mamanya, ibunya masih. Cuma tugas cita-cita itu memang tugas saya. Ini tugas uji LP2A itu luar biasa ini. Cong, yang cita-citanya pengen jadi petani, Cong. Orang-orang ini. Kabeh pengen jadi tentara, karo dokter, karo guru. Sing jadi petani orang-orang. Padahal kita makan setiap hari nasinya itu yang nanam Pak Guru apa Pak Tani? Pak Tani. Mau nggak punya cita-citanya jadi petani? Enggak. Boleh punya cita-cita jadi petani? Boleh nggak? Boleh. Jadi petani yang kaya. Mau nggak? Mau. Sudah ada yang kasih contoh. Kelompok tani yang memelihara ternak kambing di Kelageran, penghasilannya 1,8 miliar setahun. Itu kalau dipakai untuk beli kerupuk, kira-kira pendopo ini penuh dengan kerupuk nggak? Penuh. Apapun cita-citanya, selagi itu baik, perjuangkan. Jangan putus asa. Karena memang tugas kita sekarang berjuang itu. Tadi Hadronya itu menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baru semangat itu. Biar tambah semangat. Coba sekarang kita mengingat lagi. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Harus seperti itu. Harus semangat. Jangan semangatnya pas malam ini kok karena dapat santunan. Nanti duitnya mau dipakai untuk beli apa? Pakai data. Ini mestinya nanti tinggali tower wifi aja. Tapi ini ada wifi biasanya yang di putaran pertama apa? Ruang guru, belajar, atau apa? Main game. Game apa? Counter Strike, COC. Ini PL ini. Oleh karena itu, tugasnya nanti bagaimana setelah punya cita-cita belajar yang sungguh-sungguh. Nah, tugasnya ibu apa? Ya harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu
wattaqullah la'allakum tuflihun. Syaratnya biar sukses itu apa? Pertama beriman dulu. Kemudian apa? Sabar. Siapa yang disuruh sabar? Sabar pribadi dulu. Setelah sabar, kemudian apa? Isbiru wasobiru. Nah, sabar kolektif ini yang berat. Tidak hanya anak-anaknya harus suruh sabar. Si boe kita sabar. Ini putih si boe, Mbak. Mbak. Sabar gitu, Mbak. Orang sabar itu dikasih oleh apa? Sama Pak Lurah. Yang harus sabar tidak hanya ibunya, tidak hanya anaknya. Nah, LP2A juga harus sabar ini. Iki oke banget mulai donatur yang di. Bagaimana kemudian pembinaannya? Karena Allah itu lebih mencintai pekerjaan yang itu rutin, walaupun itu sedikit. Nah ini udah banyak kayak itu. Nah, perlu rutinitas. Jadi perlu manajemen yang ekstra. Semoga Allah memberkahi segala usaha yang dilakukan oleh LP2A. Allahumma amin. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada donatur-donatur kita. Allahumma amin. Semoga Allah memberkahi apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Allahumma amin. Yang kita cari itu apa? Barokahnya. Allahumma amin. Isbiru wasobiru warobiru. Aribat. Kalau dalam terjemahan Al-Quran itu tetaplah kau berada dalam perbatasan negerimu. Karena memang pekerjaan yang paling berat itu apa? Menjaga tata batas. Pekerjaan yang paling berat itu apa? Ronde. Udah dingin, temannya paling hanya 3. Yang lain temannya itu apa? Ya dingin, yang nyamuk, terus apa lagi? Sepi gitu. Ya kalau kemudian di sini ini ada paket data, ada sinyal data. Di sini kadang-kadang EG untuk data nganggo wifi. Ini wifi ini kabel nganggo wifi, don. Nah, pekerjaan paling berat itu kayak gitu. Ada yang ditarik dari perbatasan Papua, bukan karena ditembak musuh meninggalnya, tapi karena apa? Malaria. Udah sepi, ada malaria. Ini pekerjaan gambaran sebuah pekerjaan di mana kita harus tetap melakukan aktivitas yang walaupun itu berat. Belajar itu ringan atau berat? Berat. Kalau nggak berat itu nggak ada pahalanya. Kalau nggak berat, nggak mungkin ada cita-cita yang kemudian menunggu di seberang sana. Buat LPPA ini ya berat loh. Itu sudah berapa lama? Pokoknya udah lama Mas Arief. Tadi Pak Lurah nyampaikan begitu. Sudah lama sampai sekarang masih. Ini luar biasa. Dan stamina seperti ini ya harus tetap dijaga. Semoga Allah memberkahi usaha teman-teman LP2A. Allahumma amin. Buat mas-mas KKN, mbak-mbak KKN, ini PR-nya masih banyak. Setelah nanti kalian lulus, ini generasi-generasi penerus yang menjadi PR bagi kita untuk meningkatkan semangat mereka agar mereka itu bisa kuliah, agar mereka itu bisa mengenyam pendidikan. Ya alhamdulillah sekarang ada sistem zonasi sehingga semua itu bisa kuliah, bisa sekolah di sekolah negeri. Allahumma amin. Ya alhamdulillah sekarang masih banyak donatur yang bisa memberikan sebagian rezekinya untuk menyantuni generasi-generasi yang kekurangan. Allahumma amin. Itu yang harus sekarang kita lakukan. Itu perjuangan yang harus kita lakukan sekarang. Kita melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan ketidakberdayaan. Sampai apa? Ya sampai semuanya berhasil. Sampai yang punya cita-cita guru
bisa mendapatkan meraih cita-citanya. Ini kalau hanya untuk LP2 kok kayak itu, nah ini terlalu sederhana. Ini tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawabnya Mbak Barang, tanggung jawabnya Mbak Lurah, tanggung jawabnya Mas KKN, tanggung jawabnya Bapak-bapak dari guru dosen. Tanggung jawab seluruh kita semuanya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Terakhirnya tawakal. Berjuang sudah. Bersabar sudah. Terakhirnya tawakal. La'alakum tuflihun. Niscaya kalian akan menjadi orang yang sukses. Siapa yang pengen sukses, Cuk? Ayo langsung. Siapa yang pengen sukses? Kepalkan tangan, kanan di atas. Teriakan bareng-bareng. Aku bisa. Aku bisa. Orang apa? Kepalkan dulu, kepalkan dulu, kepalkan dulu, kepalkan dulu tangan. Acungkan tangan. Teriakan lantang bersama-sama. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.